Sorotan Publik.com hadir untuk memberikan kebutuhan informasi yang dibutuhkan seluruh masyarakat Indonesia dengan berita penuh warna, berimbang, teraktual, terpercaya, mengupas fakta, tajam dan integritas. Saudara-saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara bertahan. Tolong jawab dengan jujur. Jadi saya sampaikan lagi, tidak boleh ada gerakan-gerakan tambahan. Kalau ada gerakan tambahan, itu murni bukan dari kita. Betul. Ya, betul. Oke, kita teman-teman, sambil kita menunggu waktu pada dulu, kita rehat dulu, kita tenangkan pikiran, ingat bahwa aspirasi kita hari ini adalah murni aspirasi damai. Mereka-mereka ini bukan musuh kita, ya. Mereka-mereka ini adalah saudara kita. Tetapi di dalam sana itu, pelaku-pelaku nomor itu adalah mereka-mereka yang berbuat zalim kepada kita masyarakat. Paham? Paham. Oke, sepakat. Oke. Bapak Kapolda, keluarlah perbuatan anak buah Bapak ini sungguh sangat biadab. Dia harus mempertanggungjawabkan semua laporan di Propam. Saya sudah laporkan. Bapak Kapolda, lanjutkan terus perjuangan kami. Walaupun Bapak Parusti sudah tidak bertugas lagi, mudah-mudahan Bapak Kapolda yang baru ini bisa melanjutkan perjuangan saya untuk memenjarakan orang-orang yang terlibat. Saya membuktikan bahwa Bapak Kapolda yang baru ini berjiwa reserse yang hebat, nomor 1 di Indonesia. Saya mau lihat, telusuri siapa otak-otak di antara oknum-oknum yang berbaik ini. Pasti ketemu kalau jiwa resersemu hidup. Orang yang berjiwa reserse itu ini mantap. Bukan karena ada uangnya kau matikan harga dirimu. Akhlakmu hancur. Bapak Kapolda, berilah kami 15 menit ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili teman-teman media maupun Ormas dan LSM menyampaikan kepada Pak Kapolda, aksi ini tidak akan berhenti sampai Pak Kapolda bertemu dengan kami. Kita ini mitra, kita saudara. Kami malu, kami mengecam adanya oknum-oknum yang terlibat ini. Kami akan kawal sampai mereka di penjara. Saya Mahmudin, pimpinan redaksi media Monitor News, mewakili Laskar 99 Bawakarain, mewakili LSM Perak, mewakili Pandawa, mewakili ormas yang lain akan kawal ini kasus. Kita kawal sampai mereka di penjara. Kami tidak akan berhenti karena ini pelanggaran HAM. Ini pelanggaran HAM. Kalian coba-coba melawan pers. Bapak Prabowo Subianto, Bapak Presiden, lihatlah perbuatan mereka. Kami di sini Sulawesi Selatan, saudara kami, Pak, seorang jurnalis, seorang pers dikriminalisasi. Semoga teman-teman jurnalis di seluruh Indonesia juga bergerak. Saya meminta semua saudara-saudara kepada anak buahnya, dan itu pasti fakta. Cuma kalian tidak berani bersuara. Kenapa? Takut comot, takut kehilangan jabatannya, takut hilang profesinya. Tapi sesungguhnya Allah Maha Kaya, Allah Maha Adil. Apa kita tunggu Pak? Jabatan sementara saja. Besok atau lusa pasti akan kita tinggalkan. Ya, bagaimana? Semangat! Semangat! Hidup demokrasi! Hidup!
Hidup Mas Derajat. Hidup. Mari kita bakar ini. Kita bakar, kita punya semangat. Bunuh rasa takut kita untuk menghadapi mafia-mafia hukum, mafia-mafia tanah. Ini Bapak Ibu, tolong disut baik-baik itu. Haja Mafia Syahrir, inilah pendana untuk memenjarakan Ishak Hamzah. Mereka-mereka lah ini aktor-aktor intelektualnya. Mereka ini berkorporasi dengan oknum-oknum yang ada di Poltabes maupun Polda. Ini fakta. Ya, hanya saya minta Kapolda, saya ulang kembali, saya tantang beliau 3 kali 2 jam untuk memerintahkan Kapolres tangkap mereka-mereka ini. Tangkap, penjarakan, termasuk oknum-oknum terlibat di dalamnya. Kabawah Sidik, Kanit, Kasareksim, mereka semua terlibat, Pak. Fakta, apa keterlibatan mereka? Pembiaran sangat masif, terstruktur, inilah terencana. Makanya saya katakan, bagaimana mungkin Republik Indonesia dalam institusi polisi ini bisa aman, Pak, kalau masih memelihara orang-orang seperti ini. Kasihan, saya orang masyarakat Makassar, Pak, Sulawesi Selatan, anti dengan orang seperti ini. Makanya saya katakan, siapapun yang berani merusak kehormatan institusi Polri, maka kami warga masyarakat berhadapan langsung dengan mereka. Kami akan nepalkan, Pak. Kami akan hantam dengan hukum sosial. Kami akan viralkan supaya mereka malu. Kalau mereka tidak malu, Pak, yakin dan percaya, pasti saya berharap ini anak cucunya tahu bahwa bapakku dulu, kakekku dulu adalah bajingan. Itu fakta. Kalau tidak begitu, Pak, bagaimana mungkin mereka bisa tobat? Ya, bagaimana mungkin bisa mereka tobat? Karena mereka ini sudah terbiasa makan uang haram, makan dari rakyat biasa. Ini pembuktian, Pak. Kalau sekali kemarin saudara Ishak Hamzah tidak menang atas izin Allah di Prabit, mereka-mereka ini, Pak, pasti melenggak-lenggok. Pasti melenggak-lenggok. Karena kenapa? Dia sudah berupaya untuk membagi-bagi aset hak milik daripada saudara Ishak Hamzah. 58 hari, Pak, di penjara, lalu dipaksakan keluar, Pak, sebelum waktunya. Artinya apa? Mereka sudah tahu, mereka panik. Kenapa? Mereka tahu bahwa mereka mau melakukan satu kejahatan, pembunuhan karakter, pelanggaran HAM berat. Bayangkan, Pak, mana bagaimana mungkin pasalnya dulu, baru 3 tahun kemudian dimunculkan alat bukti. Logikanya di mana? Saya ingin bertanya kepada mereka-mereka ini, di mana belajar hukum, Pak? Ya, di mana belajar hukum? Saya curiganya mereka-mereka ini otaknya sudah kotor, moralnya sudah hancur. Siapa yang kasihan, Pak? Siapa yang rugi? Yang pertama yang rugi, Pak, adalah masyarakat. Yang kasihan yang mana? Yang kasihan adalah institusi kepolisian, Pak. Institusi kepolisian yang rusak. Kenapa? Karena orang-orang seperti ini tidak layak dan tidak pantas berada di tempat sana. Ini Polda, Pak, tempat yang paling sakral, tempat yang paling bersih. Tetapi dengan adanya oknum seperti ini, Pak, ini rusaklah kalian semua. Saat yang berbuat, Pak, semua terdampak. Kenapa? Orang tidak mengatakan Agus Heru, tapi orang mengatakan polisi. Pada satu yang berbuat, Pak, tapi semua kena. Kenapa? Saat yang berbuat, semua terdampak. Inilah makanya saya katakan sama Kapolda, saya minta, saya tantang beliau 3 kali 2 jam, perintahkan Kapolres periksa mereka-mereka ini. Iskandar Effendi, Ahmad Rifai, dan Kombes Alfriendi. Ini kawan USL ini, Pak. Dia tahu ini persoalan, tapi lagi-lagi dia mencoba melemahkan dasar hak hukum saudara Ishak. Inilah semua konspirasi kejahatan yang ada di institusi kepolisian Polda. Oleh karenanya, saya menyampaikan bahwa apa yang kami sampaikan hari ini tidak akan pernah berhenti sebelum mereka-mereka, Pak, dipecat dan dipenjarakan, Pak. Jangan dimutasi. Kalau dimutasi, bisa jadi dia nanti berbuat lagi kejahatan di tempat yang lain. Bisa jadi mereka lagi menculik masyarakat. Bisa jadi mereka jadi predator. Dan itu karenanya saya ingin bertegas bahwa siapapun, Pak, siapapun di sini yang terlibat mencoba memperkosa hak hukum masyarakat, maka dia pasti akan berhadapan dengan hukum. Dan saya menantang Kapolda untuk tegakkan, Pak, tegakkan Ihdinas Shiratal Mustaqim, Pak, jalan yang lurus, jangan ke bengkok-bengkok. Saya tahu Kapolda ini bagus, saya tahu Kapolda ini baik, saya tahu Kapolda ini tegas, tapi saya tantang, apakah dia berani memenjarakan orang di bawah ini? Saya tantang beliau, apakah berani beliau memecat ini? Kan terbukti. Yang berdasarkan apa? Putusan peradilan. Mereka-mereka yang terlibat, Pak. Mereka-mereka lah ini mengkonspirasikan ini, merekayasa hukum-hukum, memutarbalikan fakta, seolah-olah Ishak Hamzah ini pelaku, pada dia adalah korban, Pak. 15 tahun, Pak, beliau berjuang.
15 tahun Pak mereka ini menderita. 15 tahun Pak mereka ini diperkosa hukumnya Pak. Bahkan diintimidasi, bahkan sempat mau dibunuh. Apakah ini bukan perbuatan zalim? Betul apa betul? Betul. Betul, sangat betul. Oleh karenanya, saya berharap semoga Kapolda yang baru ini betul-betul mampu menjalankan tugas fungsinya, sehingga tidak ada lagi isak-isak di luar sana Pak yang menjadi korban. Kasihan Pak, ini baru satu yang muncul Pak. Tidak menutup kemungkinan pasti besok ada lagi yang muncul isak-isak menjadi korban daripada oknum-oknum yang di bawah ini. Saya untuk itu dan saya akan berikan kepada ahli waris Ishak Hamzah untuk menyampaikan orasinya. Tetap tenang saudaraku, ingat kebenaran itu tidak pernah kalah oleh kesuliman, dan itu pasti. Oke, untuk sebagai pengantar saya persilakan kepada Hari ini kami hadir untuk menyampaikan keluh kesah kami ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Sulawesi Selatan. Dan pada hari ini saudara Ishak Hamzah datang di Polda Sulawesi Selatan untuk mengeluh kepada Bapak. Tapi apa yang terjadi? Bapak Kapolda hanya diam saja, tidak berani menemui kami di sini. Bapak Kapolda yang kami banggakan dan kami hormati, sampai hari ini kami masih mengharap bahwa Bapak Kapolda siap untuk menemui kami. Tapi apa yang terjadi? Kami hanya dibumbui kata-kata manis yang tidak kunjung Bapak realisasikan. Terima kasih juga buat sampai pada saat ini kami juga sampaikan bahwa hari ini kami hadir di sini tidak lain dan bukan karena adanya ketidakadilan yang dialami oleh Bapak Ishak Hamzah yang dikriminalisasi, di mana ada pelanggaran HAM yang dialami oleh beliau, yang mana dilakukan oleh oknum-oknum penjiri yang tidak bertanggung jawab, sehingga kami hadir di sini untuk menyuarakan keadilan. Dan kami juga menuntut untuk kepada aparat oknum-oknum yang bertanggung jawab untuk dipeterahakan, karena apabila beliau masih ada di institusi kepolisian ini, kami takutnya mereka akan melakukan hal-hal yang seperti itu lagi. Dan kami berharap bahwa mereka untuk dipeterahakan. Dan sampai saat ini apabila tuntutan kami tidak dipenuhi, kami akan melanjutkan aksi kami dengan membawa masa yang lebih banyak lagi. Hidup perjuangan, hidup mahasiswa, hidup masyarakat, hidup demokrasi, hidup keadilan. Terima kasih. Anarki dan lain-lain sebagainya. Jadi kedatangan kami di sini adalah suatu bentuk kekecewaan. Kenapa kami kecewa? Sebab sudah berulang kali kami keluar masuk, tapi tidak mendapat tindak lanjut yang baik. Terbukti bahwa saudara Ishak Hamzah pernah ditersangkakan. Bahkan lebih daripada itu, saudara Ishak Hamzah ditangkap, kemudian lebih daripada itu, saudara Ishak Hamzah ditahan selama 58 hari. Kemudian sebagai kuasa hukum mengajukan proses tindakan pra-peradilan. Setelah pra-peradilan, pra-peradilan itu kemudian dimenangkan oleh saudara Ishak Hamzah. Kemenangan ini merupakan itu di belakang. Saya tahu Kapolda, kami sudah 15 tahun di belakang dari Pak. Jadi saya temani Pak. Coba menghormati orang. Tolong ya. Disampaikan kepada seluruh peserta upacara agar mempersiapkan diri di masing-masing. Kalau propam, kalau ada
Nanti saya sampaikan sama Pak tanggung jawab apabila estimasi satuan tempatkan untuk mempersiapkan diri dalam persiapan. Pada seluruh personil yang terlibat di upacara Pernah saya mengeluarkan statement di media bahwa saya mempersiapkan diri di dalam P21 persiapan. P21 itu di bawah tangan komandan. Tidak cari di kejaksaan. Itu P21 di bawah rumah saya dipaksa keluar. Saya bilang itu P21 mau di bawah tangan. Mana buktinya? Ini di komputernya kejaksaan katanya tidak ada kosong, belum ada berkas. Saya bilang dia ada kan kalian sudah tangkap 2023. Kenapa 2025 kamu jemput lagi saya? Begitu saya menang peradilan, mereka kayak kencing berdiri lari mereka semua komandan. Menang peradilan, artinya saya menang peradilan komandan, dia harus bertanggung jawab ke perbuatannya. ada proses makanya Bapak, saya sudah mau 10 bulan Bapak tidak pernah ketemu saya. Artinya begini komandan, artinya kenapa saya tidak libatkan komandan dalam perapulan yang saya juga ini cuma orang-orang yang terlibat ini semua orang yang berkonspirasi berkarya. Iya, kenapa saya tidak masuk nanti karena kita tidak tahu. Bukan masalah itu, kan saya bisa tanya sama mereka yang bermasalah. Itu masalah. Paling nggak saya kan sebagai atasan kita harus tahu dong masalah kan. Makanya kenapa pikiran yang adil maupun Berarti tanpa menyurat lagi komandan? Tanpa menyurat lagi karena biasanya kami datang bertemu komandan itu harus disuruh dulu kan? Jangan lama bang. Kamis kan antar pagi. Siap. Boleh. Siap. Nggak usah pakai ultras ini. Siap. Datang aja. Iya nih pokoknya. Siap. Pegang dia aja nih. Habis sholat Jumat, ya. Ada yang supaya Pak Kapolda tahu karena dia juga berjuara reserse. Saya ingin ini anak buahnya komandan ini canangkan itu juara reserse kalian untuk menangkap orang-orang yang terlibat. Mas ya. Oke ya. Siap. Terima kasih ya. Masuk ke dalam itu Pak sudah berulang kali ya. Sudah berapa tahun ini? Banyak kali. Oke, bukan saya tidak tahu yang sebelumnya, ini sama saya. Saya kumpul Jupri, kebetulan kartu Jupri berserah. Ya kan? Jadi sekarang apa kelengkapan apa yang mau disampaikan, alasannya apa? Pak Waka, Alasannya lengkap di sini. Pak Jupri apa yang kapasitas ini? Baik. Siapa Bu? Saya adalah korbannya Bu, saya yang disuruh ini. Oh, bukan Bu, saya salah. Bapak ini bukan itu, ya begitu. Jadi oke nah, jadi Pak Isa, ini sudah berulang kali seperti 5 orang ya. sama Dapi Pak Isa, Ya. ya perwakilan. Ya. Nanti ketemu sama saya. Nanti Kita Pak sembahin Arman. berdua semua kita semua Ya. selamat. Ya kan? Tadi kami dapat koordinasi bang tadi. Iya, Pak Bambang. Arman, Kami setengah jam orasi dulu. Arman siap Ki. Setelah itu baru. Personilnya Kapolda. Iya, kami sudah diberikan amanah tadi. Tadi sudah ada Pak Bambang tadi sudah memberikan respon. Tidak apa-apa 30 menit untuk aksi. Baru nanti ditarik ke dalam perwakilan. setengah jam baru kita masuk ke dalam. Perwakilan itu. Perwakilan sekarang sambil dulu kita ada apa-apa. Tidak apa-apa biar Ikut sama beliau langsung. Nanti Pak, nanti kami ini sudah sepakat tidak ada yang meninggalkan teman-teman setelah kami selesai orasi. Kalau ini sudah sepakat begitu. Iya. Jadi kami tunggu waktu sholat dulu selesai. Siap. Siap.